Record terlebih dahulu. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Mungkin Bapak Ibu langsung saja masuk ke diskusi untuk fitur poin yang ada di Saktiling ya. Oke, pertama di sini untuk fitur poin Saktiling eh, itu harus ada pengaturan awalnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Artinya di sini kita harus masuk ke Saktiling dashboardnya. Nah, jadi semenjak ada update fitur poin kemarin di menu pengaturan setting program, di sini ada settingan baru. Nah, bisa scroll ke paling bawah. Nah, ada namanya setting akun beban promosi penukaran poin. Nah, jadi di sini di koperasi Bapak Ibu perlu membuat akun baru ya, atau bisa menggunakan akun yang sudah ada. Nah, namun ini posisinya itu ada di bagian biaya. Nah, kami contohkan di sini itu ada biaya pemasaran ya. Nah, jadi semua nanti terkait penukaran poin atau ada hadiah yang disediakan oleh koperasi akan masuk ke settingan akun yang ada di sini. Nah, jadi itu nanti silahkan disiapkan dulu akunnya atau kalau misalkan sudah ada dengan akun yang ada di koperasi itu tinggal disetting saja. Nah, contohnya kan biaya pemasaran seperti ini. Nah, kalau sudah ya tentu nanti bisa disimpan. Nah, cukup sekali setting saja di situ. Nah, lalu kita bisa masuk ke aplikasi middleware-nya yang kemarin beberapa koperasi sudah di-share ya untuk masuk ke middleware-nya itu. Nah, di sini Bapak Ibu kalau dilihat secara menu, ini saya menggunakan akun yang admin ya, super adminnya. Jadi secara lengkapnya sebenarnya untuk aturan poin ataupun data-data user itu semuanya yang saat ini masih ada di kita di SKK ya yang mengaturnya itu. Nah, pada contohnya di sini pada menu aturan poin, nah ini kita ada settingan aturannya. Nah, pertama untuk settingan login. Nah, untuk login harian ini basis poinnya itu satu dengan batas transaksi hariannya satu. Artinya di sini untuk anggota yang login dalam satu hari itu akan mendapatkan 1 poin setiap harinya dengan maksimalnya satu. Nah, lalu di sini ada settingan-settingan yang lain seperti beli pulsa, paket data, atau produk digital yang lain, atau transaksi top up ya untuk berbagi ke bank. Itu semuanya masih kita yang setting. Nah, di sini settingannya itu untuk per transaksinya dikenakan minimalnya 10.000 ya. Nah, nominal poinnya itu 10.000 berbanding 1 poin. Nah, oleh karena itu, misalnya ada anggota yang transaksi di Saktilingnya itu sebesar 345.000 misalnya. Nah, berarti kan di situ ada kelipatan 10.000. 10.000-nya sebanyak 34 kali. Nah, maka anggota itu akan mendapatkan 34 poin. Nah, di sini batas transaksi hariannya itu ada 50 kali dengan minimal dan maksimal transaksi yang sudah ditentukan. Di sini sebenarnya maksimalnya tidak terbatas ya Bapak Ibu. Jadi sebanyak-banyaknya anggota transaksi ya tetap akan mendapatkan poin dengan kelipatan 10.000. Nah, sebenarnya untuk aturan poin di sini teman-teman di koperasi atau Bapak Ibu bisa mengaturnya sendiri. Nah, namun harus ditetapkan dulu SOP-nya. Nah, SOP-nya sebenarnya kan yang SKK buat seperti ini ya Bapak Ibu.
agar lebih adil saja untuk teman-teman mendapatkan poinnya. Nah, karena nantinya untuk penukaran poin atau penukaran hadiahnya dari SKK pun kita ikut andil ya, karena ada voucher penukaran saldo rekening ponsel. Nah, untuk produk-produk atau reward poinnya ada di bagian menu produk. Nah, di sini kan teman-teman koperasi itu eh, sudah mendapatkan aksesnya ya atau menunya. Nah, di sini pada contohnya itu yang tampil ada yang dari perusahaan SKK atau company ya. Kemudian atas milik masing-masing koperasi. Di sini ada Sakti Digital Co-op dan C Usaha Hati yang sudah disetting. Nah, pada contohnya di sini yang kami setting yang dari SKK itu ada saldo rekening ponsel 10.000. Nah, kalau misalkan kita edit ya datanya, nah di sini produknya itu jenisnya digital dan jenisnya itu adalah saldo rekening ponsel. Nah, untuk harganya atau transaksinya itu sebesar 10.000. Nah, maka di sini pun bisa ditambahkan gambarnya. Nah, ini untuk settingan produk awalnya ya atau master produknya. Pemiliknya adalah perusahaan atau dari SKK. Nah, setelah kita setting data master produknya itu, baru masuk ke halaman stok. Nah, di halaman stok ini barulah kita masukkan jumlah kuota ya ataupun berapa banyak yang mau disediakan oleh koperasi. Nah, pada contohnya di sini untuk yang saldo dari SKK ya, kalau kita lihat sekarang tinggal sisa 12. Nah, atau misalkan untuk penambahan barunya ada di sini ya untuk catatan persediaannya. Nah, produknya nanti di sini tinggal disesuaikan untuk tipenya stok masuk atau stok keluar. Nah, di sini itu ada perbedaan ya Bapak Ibu untuk tipenya itu ya. Nah, untuk stok masuk itu adalah stok masuk yang dari luar ke dalam atau artinya dari SKK masuk ke koperasi. Itu maka disebutnya stok masuk. Nah, tapi kalau reward ataupun produknya itu disediakan oleh koperasi, nah itu bisa dibilang adalah stok keluar. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu untuk eh, produk-produknya itu di settingnya itu adalah stok keluar karena di sini koperasi ada mengeluarkan produk ya istilahnya. Nah, produknya ada berapa banyak? Nanti di sini ditentukan. Misalnya dari koperasi mau menyediakan 10 produk, berarti nanti di sini ditentukan ada 10. Nah, lokasinya ada di mana? Ya, lokasinya misalnya untuk pengambilannya ada di kantor koperasi ya. Nah, dengan catatan nanti di sini bisa disertakan anggota akan mendapatkan apa saja. Nah, setelah disetting data stoknya itu, barulah kita masuk ke aturan penukaran poinnya. Nah, aturan penukaran poin di sini adalah menentukan produk yang sudah kita setting tadi itu dihargai berapa poin. Nah, semisal tadi adalah produk rekening ponsel ya untuk saldo 10.000. Nah, 10.000 ini poin yang dibutuhkan untuk ditukarkannya berapa sih? Nah, misalnya 1.000 di sini. Nah, lalu batas maksimal penukaran per anggotanya itu berapa? Misalnya, tiap masing-masing anggota dibatasi 5 kali penukaran supaya anggota yang lainnya itu ikut kebagian. Nah, itu bisa juga disetting. Tapi kalau misalkan tidak ada batas maksimal, ya sudah ininya dikosongkan saja. Dan tentu di sini ada periode tanggal penukarannya ya, tanggal mulainya dan juga tanggal selesainya kapan. Jadi ini bisa digunakan momen-momen yang tepat ya seperti menjelang RAT. Nah, nanti misalnya RAT-nya dilaksanakan bulan April ya. Nah, saat bulan April
itu ada batas penukaran untuk produk-produk tertentu. Nah, itu bisa juga ya. Jadi nanti anggota tinggal menukarkan pas datang ke acara RAT-nya. Nah, itu bisa juga seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ya kalau misalkan tidak ada batasan ya itu dilepas saja, dikosongkan. Nah, maka nanti di sini akan muncul ya status ataupun periodenya dan juga settingan-settingan produk yang sudah ditentukan. Nah, tentu di sini kalau misalnya sudah disetting, pasti anggota akan bertanya-tanya ya bagaimana cara penukarannya setelah oleh koperasi ditentukan. Nah, oleh karena itu kita langsung masuk ke tampilan sisi anggotanya ya di aplikasi Sakti-Linknya. Nah, ini saya login dulu ke aplikasi versi developernya ya. Oke. Nah, pertama di sini Mungkin eh, adminnya bisa nge-mute yang lain dulu. oke, sudah masuk ya tampilan di Sakti-Linknya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat saat ada update terbaru ya dari kami di Google Play Store ataupun di iOS. Di sini akan muncul nominal poinnya. Nah, nominal poinnya ya sesuai aturan yang sudah ditentukan tadi di awal ya. Nah, jika kita klik di bagian di sini, ini akan muncul histori pendapatan poin dan juga histori penukaran. Nah, untuk anggota itu akan kelihatan ketika login, ketika transaksi, ada pertambahan nilai poinnya. Nah, lalu bagaimana cara menukarkannya? Nah, di sini nanti anggota tinggal langsung akses aja ke bagian tukarkan poin ya, yang ada di bagian sini. Nah, di bagian tukarkan poin ini akan muncul untuk secara keseluruhan, kemudian produk yang diatur oleh SKK, dan produk yang diatur oleh koperasi. Nah, kalau yang diatur oleh koperasi, maka di sini ya sesuai yang sudah disediakan oleh koperasi ya. Kalau yang dari SKK berarti ini yang dari SKK secara langsung. Tapi kalau keseluruhan ya akan tampil secara keseluruhan. Nah, di sini sebenarnya anggota kalau mau langsung menukarkan tinggal ditukarkan saja di sini. Misalnya saya mau menukarkan dengan saldo rekening ponsel. Nah, di sini tinggal di klik saja. Nah, langsung ditukarkan. Nah, penukaran berhasil. Nah, maka secara tidak langsung nanti di sini di bagian mutasi rekeningnya ya atau di mutasi simpanannya itu akan masuk ada redeem point. Nah, redeem saldo Saktiling ya sebesar 200.000. Nah, itu akan otomatis langsung masuk. Dan di sisi koperasi nanti di sisi core banking sistemnya yang di jurnal itu akan tercatat. Nah, kalau misalnya poin itu yang ditukarkan dari SKK itu akan menambah saldo down payment di koperasi. Tapi kalau saldonya itu atau reward produk poinnya itu dari koperasi itu akan menjadi beban di koperasinya itu. Nah, di sini saya langsung coba login dulu saja ya ke core bankingnya. Nah, di sini kita langsung saja melihat ke bagian jurnal ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dilihat ya ke bagian menu jurnal. Tadi saya ada redeem point untuk saldo sakti ini sebesar 200.000. Maka pencatatan di koperasi itu adalah beban promosi atau sesuai settingan yang udah kita setting. Nah, di sini karena saya menggunakan aplikasi Dev ya, dan Devnya itu settingannya ada di beban poin promosi. Nah, maka di sini akan masuk
terhadap debitnya beban, lawannya langsung masuk ke rekening ponselnya anggota. Nah, kalau misalnya yang di redeem poinnya itu dari saldo SKK atau SKK yang menyediakan, maka di sini akan masuk ke perkiraan deposit saldo down payment kanal bank. Nah, otomatis nanti di sisi saldonya koperasi di bagian yang top up itu akan masuk saldo sebesar eh, saldo yang ditukarkan oleh anggota. Nah, itu nanti bisa dicek di laporan top up-nya, Pak Ibu, untuk melihat data anggota eh, ataupun data saldo yang masuk dari hasil redeem point itu. Tapi kalau misalnya mau dilihat di menu jurnal jurnal ataupun di buku besar itu pun bisa ya. Jadi semua data-datanya akan tampil histori anggota menukarkan poin yang lewat koperasi ataupun yang sudah disediakan oleh SKK. Nah, secara garis besarnya seperti itu ya Bapak Ibu untuk penjelasan ataupun alur dari penukaran poin yang ada di fitur Saktiling ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya ya. Kalau misalkan ada hal yang ingin didiskusikan, kita langsung saja ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Thomas Jauh Sahati ya Pak. Untuk setting program di dashboard Sakti, jika redeem point dari SKK dengan mengurangi saldo down payment. Oh, ini Halo, maksudnya halo. ya, halo Pak. Iya Pak, itu tadi kan saya coba ya. Eh, Kalau kita mau yang nyediain poin dari SKK untuk mengurangi down payment kita, di dashboard kita settingnya kemana itu nanti. Terus berarti produk setting produknya itu kepemilikannya tetap CU apa apa ya yang di setting produk. Oke, baik Pak. Itu. Nah, di sini kan memang ada dua ya. Ya, Kepemilikan produknya itu ada yang ya, saldo dari SKK atau saldo yang langsung disediakan oleh koperasi ataupun C usaha hati ya. iya. Nah, di sini kalau produk yang langsung disediakan oleh C usaha hati itu untuk persediaannya tipenya pilih yang stok keluar, Pak. Oh gitu iya tadi saya pikiran saya itu ketika setting berapa kita misalkan item yang kita bikin kita ngasih stok berapa gitu makanya yang di dalam oke oke berarti stok luar itunya ya Pak ya tipenya ya Ya, tipenya itu stok keluar, kemudian dari koperasi disediakan ada berapa banyak kuantitasnya ya, atau ada ya berapa oke banyak produk yang mau iya hmm. ditukarkannya. Kalau Itu yang produk dari SKK langsung itu dari kami Pak yang settingnya. oh Jadi gitu kayak yang saldo eh, rekening ponsel yang 10.000 ini ya. Nah, ini hmm. memang langsung dari kami yang settingnya karena produknya itu berasal dari perusahaan ya atau company di sininya. Ini memang kami khusus yang settingnya. Dan Oh, artinya sekarang, memang ya ada Pak, dua Pak Rifki ya dari kami dari perusahaan atau CU terus ada dari SKK sendiri gitu ya bisa itu ya. ya betul Pak bisa. Jadi kalau dilihat di Sakti-Linknya anggota, itu kan produknya ada yang dari perusahaan SKK-nya ya, dan ada yang dari koperasi. Nah, kalau yang Berarti dari perusahaan, tinggal settingnya berarti nanti di produknya kita yang di stok keluar, terus betul Pak? di setting programnya di biaya Pak ya. Ya betul Pak. Ininya di stok keluar, nanti di Iya itu bagian tadi itunya perlu di-update nanti Bu. siapa itu memang harus diupdate Oke, dulu. Karena kalau oke, nggak oke. diupdate, nanti takutnya pencatatan akunnya kemana sesuai settingan default ya. Biasanya itu kalau nggak disetting malah masuk ke yang paling atas akunnya. Oke. Pinginnya sih sebenarnya kalau
yang paling sebenarnya kalau untuk mengurangi deposit kita down payment itu kayaknya lebih kalau bisa gitu loh. Dari sisi kami itu ya enggak masalah gitu. Oh, ini apa maksudnya ada Ya, reward saldo tapi bu- langsung mengurangi dia saldo down tidak payment. langsung tidak kebeban loh Pak karena itu kan memang Ya. apa ya gitu. Oh, baik-baik, Pak. Kalau seperti itu nanti pencatatannya coba saya analisa lagi ya, Pak. Soalnya Ya. kalau langsung mengurangi saldo down payment yang ada di koperasi nanti malah ini ya takutnya Karena double kan down modelnya kayak payment. PDB yang Ya. apa ya. Cuman ini memang spesial kami itu kan Mm. depositnya dan paymentnya cuma satu itu nggak pakai lain-lain, cuma bank sama itu. Oh iya, Pak. Ya, Siap-siap. nyimak Pak Rifki lanjut mungkin ada rekan-rekan lainnya yang Siap, ingin Pak join Thomas. itu. Terima Thank you. kasih buat pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Kak, mau bertanya, Siap, Mbak. Silahkan. ini kalau bisa nggak ya kita juga melihat saldo poin yang dimiliki sama anggota kita. Jadi maksudnya anggota itu sudah punya poin berapa-berapa itu apakah kita juga bisa ngelihat ya? Oh, baik, Mbak. Nah, terkait ini settingannya ya, Mbak, untuk koperasi nanti kami akan berikan ya. Nanti itu untuk melihat anggota punya poin berapa, itu ada di menu bagian poin. Nah, di bagian poin ini itu akan muncul data-data anggota untuk nomor anggota dan juga nomor HP-nya. Nah, di sini akan kelihatan anggota ini dia punya berapa poin. Nah, misalnya yang nomor 591 dia punya 14 poin, 921 ini punya 23 poin. Dan di sini ada operasi atau tombol history point. Nah, jadi nanti kelihatan dari total 23 poin ini sebenarnya anggota dapat dari mana saja sih atau apakah ada penukaran atau tidak gitu. Nah, terkait ini akan kami berikan di next update-nya ya, Mbak, untuk riwayat poin yang berhasil didapatkan oleh anggota. Itu nanti menunya ada di menu poin di sini. Oke, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya ya. Ya, makasih Mas. Oke, silahkan Bapak Ibu, teman-teman koperasi yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan terkait poin ini? Oke, untuk info bagi koperasi yang belum mendapatkan akunnya, nanti bisa langsung menghubungi tim SKK ya, atau tim Sakti, supaya bisa kami berikan secara langsung untuk akun-akunnya ya. Memang kemarin untuk akunnya belum kita delivery ke semua koperasi ya, jadi masih baru ke beberapa yang memang ada langsung aktif menanyakan, supaya bisa langsung mencoba. Nah, untuk teman-teman koperasi yang lain, bagi yang ingin langsung mendapatkan, nanti langsung chat saja. Nanti untuk ke delivery ke semua koperasinya itu secara bertahap. Oke, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau misalkan tidak ada, untuk Zoom-nya bisa kita cukupkan dulu untuk yang fitur penggunaan poin ini. Eh, Pak Rifki Siap, sekali Pak lagi Thomas. Pak. Siap, silakan Pak. Kalau redeem point-nya yang dari Sakti berarti kita tetap setting produk atau memang udah Oh, otomatis oke. dari Kalau Nah, yang redeem point-nya dari perusahaan Sakti atau SKK ini udah nggak perlu setting lagi, Pak. kita berarti cuman yang punya kita sendiri yang stok luar ya berarti ya. Ya, betul, Pak. Dari koperasi Oke, cukup setting yang punya koperasinya saja. Oke. Terima kasih Pak Rifki ya. Iya, Oke. Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti terkait fitur-fitur poin ini, kalau ada yang masih belum dimengerti atau ada kendala, silahkan bisa tanyakan kembali ya. Di luar Zoom ini kami sangat bisa dihubungi ya Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah join Zoom untuk diskusi santai di siang hari ini ya.
Silakan bisa langsung di setting-setting produknya dan mudah-mudahan fitur ini bisa menjadi pengembangan dan kabar baik buat teman-teman koperasi ya, supaya teman-teman pengguna Saktiling bisa lebih semangat lagi untuk transaksinya dan pendapatan di koperasi bisa lebih naik lagi ya dengan adanya fitur poin ini. Oke, Bapak Ibu, eh, terima kasih semuanya. Selamat siang dan tetap semangat ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.